kuliners, balik lagi di channel aku. Kali ini aku lagi mau kulineran seru keliling Cianjur. Kita bakal cobain makanan-makanan legend yang udah terkenal dari dulu banget di sini. Mulai dari ikan bakar nila kakek di Ciranjang, bubur ayam sampurna yang khas banget, sampai makanan segar legendaris yaitu rogansu. Gak cuma makan, aku juga sempat mampir ke kebun raya Cibodas yang adem banget, dan besoknya kita lanjut lagi kulineran ke Bacil Cianjur dan roti legendaris Tan Kencu yang udah ada sejak zaman Belanda loh. Pokoknya stay tune terus ya, karena perjalanan kuliner kali ini bakal seru banget dan pastinya bikin lapar. Yuk kita mulai keliling Cianjur. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan konten lainnya. Jadi hari ini aku berangkat dari rumah, rencananya mau kulineran keliling Cianjur. Perjalanan dari rumah ke Cianjur itu biasanya sekitar 2 jaman ya kalau lancar, dan kalau macet sekitar 3 jam. Dan kali ini aku lewat jalur Padalarang. Biasanya sih daerah sini sering banget macet, tapi kebetulan hari ini aku jalan di hari Minggu, jadi lumayan lancar, nggak terlalu padat, asik banget deh buat jalan santai. Lanjut ke daerah Cipatat, di sini tuh khas banget, kanan kirinya banyak banget toko-toko dan warung kecil, terus juga banyak pengrajin batu kayak batu cobek dan ulekan, karena memang daerah sini terkenal dengan batu alamnya. Jalannya juga mulai agak berkelok-kelok, tapi masih enak dilewati. Terus masuk ke Raja Mandala. Nah di sini tuh ada kawasan militer TNI yang cukup luas, jadi suasana itu agak sepi dan banyak pepohonan tinggi di pinggir jalan. Dari sana akhirnya sampai juga di perbatasan Bandung Barat Cianjur. Dulu di sini tuh Taman Asmaul Husna, dan sekarang tempatnya jadi kayak rest area gitu. Biasanya banyak yang mampir buat istirahat, bisa jajan bakso, cendol, atau beli cemilan sebelum lanjut perjalanan. Setelah lewat situ, perjalanan lanjut lagi ke arah Ciranjang. Kondisi jalannya udah mulai lebih sepi dan lebar, kanan kirinya banyak sawah, pohon, dan rumah-rumah warga. Suasana itu adem banget, bener-bener khas daerah Cianjur yang tenang dan hijau. Dan akhirnya sampai juga di Ciranjang, dan ini destinasi kuliner pertama aku di Cianjur. Di sini ada tempat makan legend yang katanya udah ada dari dulu banget, yaitu ikan bakar nila kakek. Nah katanya sih tempat ini selalu rame karena rasa bumbunya tuh khas banget dan sambalnya yang bikin nagih. Jadi penasaran kan kayak gimana sih rasanya ikan bakar yang katanya legend di Ciranjang ini? Yuk kita cobain bareng. Dari luar kelihatannya sederhana banget, tapi jangan salah, walaupun di sini menunya cuma ikan bakar aja, tapi tempat ini hampir nggak pernah sepi pengunjung. Begitu turun dari kendaraan aja udah kecium aroma ikan bakar yang wangi banget. Tempatnya tuh di pinggir jalan, ada kolam di sebelah warungnya, dan serunya ikan yang mereka masak tuh langsung diambil dari kolam ini loh. Jadi bener-bener fresh, baru ditangkap, langsung dibersihin, terus dibakar di tungku arang. Proses bakarnya juga masih tradisional banget, pakai bara api dari arang. Bumbunya dioles pelan-pelan, terus dipanggang sampai warnanya kecoklatan. Dan ini dia ikan bakarnya, bener-bener rasa ikannya manis fresh, dan aromanya tuh khas banget, perpaduan antara bumbu rempah dan asap bakaran yang bikin ngiler. Tapi yang bikin spesial tuh bumbunya yang khas dan sambalnya yang beda banget dari tempat lain. Mereka punya sambal jahe, rasanya pedas, gurih, dan ada sensasi hangatnya. Unik banget karena jarang banget ada warung ikan bakar yang pakai sambal jahe. Tapi kalau kamu nggak suka pedas atau nggak suka sambal jahe, bisa juga pilih sambal kecap yang manis gurih. Nasi di sini bisa ambil sepuasnya loh, dan minumnya juga ambil sendiri. Kamu bisa bikin teh manis panas pakai air termos yang udah disediain di meja. Hal-hal kecil kayak gini tuh yang bikin tempat ini berasa banget kehangatannya. Harganya juga terjangkau banget. Untuk porsi setengah kilo ini cuman 35.000 aja udah bisa makan berdua. Kalau yang mau 1 kilo tinggal 70.000 aja. Murah banget kan buat ikan bakar yang fresh dan seenak ini. Oh ya, warung ikan bakar nila kakek ini buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Jadi kalau datang ke sini bisa buat makan siang atau makan malam. Bener-bener tempatnya sederhana tapi rasanya istimewa. Ikannya segar, bumbunya khas, sambal jahenya juga unik, dan suasananya itu tenang banget, semuanya yang bikin enak. Kalau kalian lagi lewat di Ciranjang atau main ke Cianjur, wajib banget cobain ikan bakar nila kakek ini. Makanannya enak, murah, dan serasa pulang ke rumah sendiri. Untuk lokasinya ada di sini ya. Yuk lanjut lagi. Berhubung kemarin cuacanya mendung dan sempat hujan, jadi aku lanjutin lagi kulinernya di hari berikutnya ya. Dan pagi-pagi gini paling enak emang sarapan yang hangat-hangat. Jadi aku mampir ke salah satu bubur ayam legendaris di Cianjur, yaitu bubur ayam sampurna yang sudah berdiri sejak tahun 1975. Lokasinya ada di kawasan Bomero City Walk. Ini tuh salah satu area kuliner di Cianjur yang cukup ramai, banyak banget tempat makan dari yang tradisional sampai yang modern. Dan bubur ayam sampurna ini tuh salah satu yang paling dicari karena udah legend banget. Alasan aku pengen banget kesini tuh karena aku pengen tunjukin ke kalian kalau bubur ayam Cianjur tuh beda banget sama bubur ayam di daerah lain. Yang pertama, bubur Cianjur tuh gak pakai kecap manis ya, tapi pakai kecap asin yang aroma dan rasanya tuh khas banget. Jadi kalau makan bubur Cianjur, jadi wajib banget pakai kecap asin biar rasanya tuh makin mantap. Terus yang bikin beda lagi, ada kerupuk khas Cianjur, warnanya kuning dan pink kayak gini,
bentuknya memanjang, teksturnya renyah banget, dan ini tuh kerupuk yang cuman bisa ditemuin di sini, nggak ada di daerah lain. Selain itu, bubur Cianjur juga pakai pepes atau pais daun bawang berkuah kuning ini. Rasanya tuh gurih, wangi, dan cocok banget dicampur ke bubur panas. Terus ada juga pelengkapnya, ada pepes usus, ati ampela, sama aneka gorengan kayak kroket atau risol, bala-bala, dan semua itu biasanya dipotong kecil-kecil terus dicampur ke buburnya. Jadi sensasinya tuh beda banget dibanding bubur biasa. Kalau makan bubur Cianjur tuh wajib diaduk ya, karena kalau nggak diaduk, bagian atasnya tuh bakal terlalu asin dan gurih. Nah, setelah diaduk rata, baru deh terasa banget perpaduan bubur, bumbu, dan paisnya yang khas banget. Dan ini suami aku mau nyobain versinya dia nih. Biasanya kalau makan bubur Cianjur, karoketnya itu dipotek-potek kecil gitu, terus langsung ke atas buburnya. Terus ditambahin juga sate ati ampela biar makin lengkap. Pas udah diaduk, semua aromanya langsung naik banget. Kuah paisnya wangi, buburnya gurih, terus teksturnya tuh creamy banget. Setiap suapan tuh dapat kombinasi lembutnya bubur, asin gurih dari kecap asin, dan renyah dari risolnya. Karena katanya masih kurang kecap asin, jadi ini suami aku tambahin lagi dikit, dan ternyata bener makin enak banget. Kecap asinnya tuh bukan sekedar asin, tapi ada aroma khas yang bikin rasa buburnya tuh lebih dalam, dan gurihnya tuh nempel banget di lidah. Dan aku juga nyobain di sini ya, ternyata beneran enak banget. Rasanya tuh beda sama bubur ayam biasanya. Gurihnya khas, terus paisnya tuh bikin ada rasa hangat dan wangi yang unik. Dan buat kalian yang pengen cobain juga, ini dia ya harga-harga menu di sini. Semuanya masih terjangkau banget untuk ukuran bubur legendaris. Lokasinya ada di sini ya, buka setiap pagi sampai siang. Jadi kalau mau nyobain mending datang agak pagi biar nggak kehabisan ya. Gak jauh dari bubur ayam Sampurna, sekitar 10 menitan aja jalan kaki. Aku mau lanjut ke tempat kulineri lainnya yang gak kalah unik. Karena lokasinya dekat, kita mutusin buat jalan kaki aja sambil menikmati suasana pagi di sekitar Cianjur. Adem, rame, tapi tetap tenang, khas Cianjur gitu. Dan ini dia Rogan Soup. Buat yang belum tahu, Rogan Soup itu minuman atau bisa dibilang dessert khas Cianjur yang sudah ada dari dulu banget dan sampai sekarang masih rame banget penggemarnya. Isinya unik banget loh, ada roti tawar, dawegan alias kelapa muda, terus ditambah kacang hijau dan kolang-kaling, semuanya disiram pakai susu murni lalu dikukus. Jadi rasanya tuh manis, gurih, dan creamy tapi tetap ringan. Biasanya orang di sini juga suka nambahin teh anget buat minumannya biar makin afdol. Nah, ini dia nih suami aku baru pertama kali nyobain Rogan Soup dan ternyata dia kaget. Rasanya tuh enak banget, kirain bakal aneh, katanya ternyata creamy banget tapi nggak bikin enak. Rasanya tuh bener-bener nyatu antara susu, kelapa muda, sama roti. Aku juga nyobain dan ternyata beneran seenak itu loh, kayak perpaduan dessert dan minuman yang cocok banget diminum pas cuaca mendung begini. Untuk harganya juga super terjangkau, satu bungkus Rogan Soup cuma 16.000 aja, dan kalau mau makan langsung di tempat juga bisa banget, udah disediain meja dan kursinya di sini. Untuk lokasinya ada di sini ya, tempatnya nggak jauh dari area Bomiro Citiwalk. Setelah dari Rogan Soup, kita lanjut lagi jalan-jalan ke salah satu destinasi wisata alam yang paling terkenal di Cianjur, yaitu Kebun Raya Cibodas. Dari pusat kota Cianjur, perjalanan ke sini tuh sekitar 1 jaman ya. Kita bakal lewat jalan tapal kuda yang ikonik banget, terus melewati istana kepresidenan Cipanas yang megah itu. Nah, gak jauh dari istana nanti belok kiri ya, karena kali ini aku mau masuk lewat pintu 3. Kenapa lewat sini? Soalnya kalau lewat pintu utama alias pintu 1 itu bayarnya 2 kali, tapi kalau lewat pintu 3 ini cukup bayar 1 kali aja. Lumayan banget kan hematnya. Tapi siap-siap ya, karena jalan ke arah pintu 3 ini tuh lumayan nanjak dan berkelok, jadi rasanya kayak sedikit olahraga ringan sambil deg-degan juga. Dan gak lama mulai kelihatan pohon-pohon rindang di kanan kiri jalan. Udaranya itu mulai sejuk banget, suasananya tenang, adem, bener-bener khas pegunungan. Nah, sampai juga di pintu 3 Kebun Raya Cibodas. Untuk tiket masuknya, karena aku datang weekday, jadi harganya cuma 15.500 per orang, dan kalau weekend itu 25.500 per orang. Dan untuk kendaraan roda 4 ada tambahan biaya ya, yaitu 40.000. Masih terjangkau banget untuk ukuran tempat seluas dan seindah ini ya. Begitu masuk ke area Kebun Raya, suasananya itu langsung adem banget, udara di sini sejuk dan banyak banget pohon besar dan jalannya itu rapi banget. Nah, buat kalian yang belum tahu, Kebun Raya Cibodas ini tuh punya luas sekitar 84 hektar dan di dalamnya ada ribuan jenis tanaman dari berbagai penjuru dunia. Mulai dari tanaman tropis, kaktus, bunga sakura, sampai tumbuhan pakua-pakuan yang jadi ciri khas di sini. Tumbuhan paku ini unik banget loh, bentuknya cantik dan banyak tumbuh di daerah lembab. Jadi cocok banget sama udara sejuk di Cibodas. Makanya Kebun Raya Cibodas ini tuh sering jadi tempat koleksi paku-pakuan Cibodas. Selain itu di sini juga ada
ada banyak spot menarik seperti air terjun Cibodas, taman lumut terbesar di Asia Tenggara, taman sakura yang bunganya mekar 2 kali dalam setahun, dan juga rumah kaca berisi aneka macam tanaman tropis dan kaktus. Sayangnya karena hari itu cuacanya mulai mendung, aku nggak sempet keliling ke semua spotnya ya, tapi tenang aja, aku tunjukin beberapa bagian yang sempat aku datengin ya. Spot pertama yang aku datengin itu danau yang di tengah kebun raya itu. Tempatnya enak banget buat rekreasi santai, bisa sambil duduk-duduk, sambil makan bekal atau sekedar nikmatin pemandangan air dan pepohonan. Anak aku juga itu happy banget bisa lari-lari di rumput yang luas tanpa takut jatuh. Jadi rasanya tuh tenang, adem, dan bener-bener healing gitu. Oh ya, buat kalian yang pengen foto-foto, di sini juga ada fotografer lokal yang siap bantu ambilin foto pakai kamera mereka. Kalau fotonya bagus dan kalian mau ambil, itu tinggal pilih aja, satu fotonya cuma 40.000 aja, murah banget kan? Aku aja ambil 4 foto, jadi totalnya 40.000, dan hasilnya tuh kayak gini, bagus banget kan? View-nya natural dan warnanya itu hidup banget. Kalau mulai lapar atau pengen ngemil, di sini juga lengkap banget. Ada cafe Gardenia, tempatnya itu cakep banget, tapi aku belum sempat mampir karena belum lapar. Tapi jangan khawatir karena di sekitar area ini juga ada banyak stand makanan kecil yang jual cemilan, mie instan sampai minuman hangat. Terus buat yang pengen aktivitas seru, di sini juga bisa naik kuda keliling area loh. Harga sewanya cuma 50.000. Seru banget sih buat anak-anak atau buat foto-foto estetik gitu. Lanjut lagi, aku mau ke spot berikutnya yaitu rumah kaca Kebun Raya Cibodas. Di dalam rumah kaca ini ada berbagai macam tanaman tropis dan tanaman langka. Kalian bisa lihat aneka kaktus, anggrek, sekulen, sampai tanaman hias dari berbagai daerah. Suasananya itu lembab dan wangi khas tanaman banget, cocok buat pecinta flora. Di depan rumah kaca ini juga nggak kalah cantik, ada bangku-bangku taman yang menghadap ke kolam kecil. Di sekitarnya banyak bunga warna-warni bermekaran, jadi kalau difoto hasilnya itu estetik banget sih. Setiap sudut di Kebun Raya Cibodas ini tuh hasilnya tuh estetik banget, jadi pastiin kalian siapin kamera atau HP dengan baterai full ya. Karena tadi udah mendung dan udah mulai turun hujan, akhirnya kita mutusin buat balik ke mobil dan cari makan dulu di sekitar sini. Pokoknya kalau kalian lagi ke Cianjur atau Cipanas, Kebun Raya Cibodas ini wajib banget masuk ke list tempat yang harus dikunjungi. Udaranya sejuk, pemandangannya indah, dan fasilitasnya bagus banget. Setelah puas jalan-jalan dan keliling di Kebun Raya Cibodas, cuaca udah hujan, perut juga udah mulai keroncongan nih. Jadi sekarang waktunya makan siang dulu, dan kali ini aku mau cobain tempat makan Sunda yang lokasinya nggak jauh dari sini, yaitu Alam Sunda Cabang Cipanas. Lokasinya ada di sini ya. Tempatnya itu strategis banget karena ada di pinggir jalan besar, jadi gampang banget ditemuin kalau kalian lagi lewat arah puncak Cipanas. Begitu masuk, suasananya langsung khas banget rumah makan Sunda, mejanya banyak, tempatnya bersih, dan yang paling aku suka sistemnya prasmanan. Jadi kita bisa ambil lauk sesuka hati. Menunya juga bener-bener lengkap banget. Nih aku kasih lihat satu-satu ya. Di bagian pertama ada aneka tumis-tumisan kayak capcay, cah kangkung, cah toge, cah jamur, dan cah brokoli. Ada juga karedo buat kalian yang suka lalapan mentah. Lanjut ke bagian sate-satean, ada sate kambing dan sate mangrangi sapi. Harumnya tuh udah menggoda banget sih ini. Kalau kalian pecinta ayam dan bebek, di sini ada aneka perayaman dan perbebekan, bisa digoreng, bisa dibakar, atau dijadiin pepes juga ada loh. Terus masih ada juga udang, tahu, tempe, cumi, sampai babat, lengkap banget kan. Nah di sebelahnya lagi ada bagian perosengan yang isinya lauk-lauk siap saji, bener-bener banyak banget pilihannya sampai bingung mau ambil yang mana. Terus di pojokan ada sop-sopan kayak sop iga dan sop kambing, dan juga bisa ambil lalapan sepuasnya. Di sebelahnya ada sayur asem yang satu mangkuknya cuma 10.000 aja, pas banget buat ngelawan dinginnya udara Cipanas. Kalau mau ikan juga di sini ikannya fresh banget dan bisa pilih mau dibakar atau digoreng. Nah aku sendiri akhirnya pilih ini ya, oseng jamur, udang goreng, ayam bakar, dan tempe goreng. Tapi ternyata ayam goreng di sini tuh tipe yang pedes gitu, jadi gak aku kasih karena pasti kepedesan, dan dia cuma makan udang dan tempe. Simple tapi enak, apalagi dimakan bareng nasi hangat ya. Untuk sambalnya ada 2 jenis, sambal bawang dan sambal hijau. Aku pribadi lebih suka sambal hijaunya karena ada rasa kencurnya yang bikin segar dan gurih banget. Rasa makanan tuh bener-bener Sunda banget, gurih, pedasnya pas, dan semua lauknya tuh terasa fresh banget. Dan buat segitu banyak makanan, makan berdua aja totalnya cuma 70.000 aja. Murah banget kan buat ukuran makan di tempat wisata Cipanas ini. Tempatnya nyaman, makanannya enak, pilihan lauknya juga super lengkap. Pokoknya kalau kalian lagi di sekitar Kebun Raya Cibodas atau Puncak, Alam Sunda Cabang Cipanas ini bisa banget jadi pilihan buat isi tenaga lagi sebelum lanjut jalan-jalan. Karena kemarin hujan deras sampai sore, jadi kulineran aku sempat tertunda dulu ya. Nah hari ini aku lanjutin lagi kulineran terakhir di Cianjur, sekalian penutupan sebelum balik lagi ke Bandung. Tapi sebelum pulang, aku pengen banget cobain roti legendaris yang katanya udah ada dari zaman Belanda, yaitu roti Tan Kengcu. Cuman katanya tokonya tuh buka sekitar jam 9-an, jadi sambil nunggu buka aku mau jalan-jalan dulu ke alun-alun Cianjur. Suasana pagi di alun-alun itu adem banget seperti alun-alun di kota lain. Di sini juga rame banget sama warga, banyak yang jualan, jajan, atau duduk santai. Di beberapa sisi ada penyewaan mobil gitu, jadi
Jadi buat yang bawa anak kecil pasti betah banget karena anak-anak bisa main sambil keliling alun-alun. Nah, di bagian tengahnya juga ada Tugu Al-Quran yang jadi pilar budaya Cianjur, yaitu ngaos. Gak cuma itu, di sini juga ada jalan setapak dengan 99 pilar bertuliskan Asmaul Husna yang makin mempercantik area alun-alun. Sekitar alun-alun juga rame banget sama aktivitas, ada yang jajan, ada yang duduk santai. Nah, kalau yang jualan itu banyak sih, ada cilok, cendol, gorengan, sampai mie ayam pun ada. Karena pas aku kesini lagi ada acara, jadi suasananya itu rame banget, bener-bener hidup dan seru banget vibesnya. Terus di sekitar alun-alun juga banyak spot duduk santai kayak gini, buat yang mau istirahat sambil ngopi atau sekedar lihat suasana kota, enak banget tempatnya. Cocok banget sih buat spot healing pagi-pagi kayak gini. Setelah puas keliling alun-alun dan ngelihat suasana pagi Cianjur, sekarang waktunya lanjut ke tujuan utama hari ini, yaitu Roti Tan Keng Choo. Karena lokasinya nggak terlalu jauh, jadi aku dan suami memutuskan buat jalan kaki aja sambil olahraga. Kalau jalan kaki di pusat kota Cianjur tuh suasananya itu khas banget. Di kanan kiri banyak pedagang kaki lima, ada yang jual jajanan, minuman segar, dan masih banyak lagi. Bangunannya tuh masih banyak yang bergaya tempo dulu, jadi vibesnya tuh berasa banget nuansa klasiknya. Nah, akhirnya sampai juga di Roti Tan Keng Choo, toko roti legendaris yang udah berdiri sejak tahun 1926. Kebayang dong, udah hampir 1 abad lamanya. Pada zaman kolonial dulu, Tan Keng Choo ini bahkan dikenal sebagai pemasok roti tawar untuk tentara Belanda se-Jawa Barat. Makanya gak heran kalau sampai sekarang rasa rotinya tuh masih khas banget dan tetap dipertahankan turun-temurun. Yang bikin unik, roti itu langsung dibuat di pabriknya, terus dijual lagi oleh warga sekitar, jadi aroma rotinya tuh fresh banget. Pilihan rotinya juga banyak, mulai dari roti keju, roti coklat, roti manis, sampai roti bodeng atau roti gambang yang jadi andalan di sini. Nah, roti bodeng ini beda banget dari roti lain, teksturnya lembut tapi agak padat, atasnya ditaburi wijen. Bahannya cuma dari terigu, gula merah, dan mentega. Simpel banget bahannya, tapi rasanya tuh klasik banget dan gak pernah gagal. Karena suami aku udah lapar banget katanya, jadi langsung aja cobain rotinya di pinggir jalan kayak gini. Katanya sih ini roti bodengnya enak banget, walaupun tipe roti keras tapi beneran ngeblend di lidah. Rotinya wangi dan lembut, dan yang paling bikin lagi tuh bagian pinggirnya yang agak garing gitu. Roti kejunya juga ternyata lembut banget, kejunya gurih pas dan bener-bener kayak roti lawas yang masih dipertahankan dari dulu. Setelah makan roti dan isi perut dikit, sekarang lanjut lagi karena udah siang juga. Kali ini aku mau makan siang sambil nostalgia ke tempat yang udah lama banget gak aku datangin, yaitu Bacil nomor 1 di Cianjur. Kangen banget sih sama rasanya, soalnya dulu sempet beberapa kali makan di sini. Pengen tahu juga masih seenak dulu nggak ya? Yuk kita lanjut ke Bacil Cianjur. Bacil Cianjur ini udah berdiri sejak tahun 2017 dan dari dulu tuh emang beda ya sama bacil lainnya. Yang bikin khas banget itu bumbunya gurih, pedesnya pas. Dan rasanya tuh kayak nggak bisa ditiru di tempat lain. Temanya juga unik, rumahan banget karena awalnya tempat ini tuh kayaknya rumah deh. Makanya pas datang ke sini kita harus copot sendal dulu sebelum masuk. Berasa banget vibesnya kayak lagi main di rumah saudara. Begitu masuk kita langsung pesen di bawah sini dan menunya tuh banyak banget. Ada menu utama yaitu bacil, terus juga ada menu minuman, terus juga ada paket nasi kayak nasi ayam, nasi bebek, nasi goreng, bahkan sekarang juga ada menu baru yaitu nasi liwet. Kalau mau cemilan juga lengkap, ada otak-otak, kentang goreng, cireng rujak, basreng, siomay, dan yang paling unik tuh ada gepeng yaitu aci yang digepengin gitu. Lucu banget sih namanya. Untuk pelengkapnya juga ada siomay kering dan tiktuk. Jadi katanya kalau makan bacil itu harus sama kriuknya ya. Harganya tuh cuma 5.000 aja. Dan buat kalian pecinta pedas, di sini juga ada seblak, sistemnya itu prasmanan, jadi bisa pilih topping sendiri dan variannya tuh banyak banget. Untuk tempat makannya juga luas banget, ada yang di atas sini atau kalau mau yang di bagian luar juga ada, dan juga ada yang di bawah. Nah, kalau di bawah kayaknya lebih enak ya karena langsung ngadep ke kolam. Nah, aku pilih duduk di bawah aja ya, soalnya adem, view-nya langsung ngadep ke kolam, dan karena dulunya ini rumah jadi suasananya tuh bener-bener homey banget. Nah, di sini bisa pilih mau lesehan di saung atau duduk di kursi. Dua-duanya nyaman banget buat makan bareng keluarga atau teman. Yang aku pesen kali ini ada bacil bakso urat, harganya 30.000, dan bacil bakso tulang yaitu kalau gak salah sekitar 27 ribuan. Nah, gak sabar banget sih pengen nyobain lagi setelah sekian lama. Nah, ini suami aku duluan yang makan, dia tambah tiktuk ya biar ada kriuk-kriuknya, dan kata suamiku rasanya tuh masih enak banget. Dari sebelum nikah sampai sekarang udah punya anak satu, rasanya tetap sama, bener-bener dijaga banget kualitasnya. Pedasnya juga nampol tapi nagih, kuahnya itu gurih dan baksonya tuh empuk banget. Jadi buat kalian yang lagi di Cianjur wajib banget cobain bacil Cianjur ini. Walaupun lokasinya agak masuk sedikit dari jalan utama, tapi tenang aja ya, tempat parkirnya luas kok. Untuk lokasinya ada di sini ya. Dan dengan beresnya makan di bacil ini, selesailah kulineran aku kali ini di Cianjur. Waktunya balik lagi ke Bandung. Kalau kalian suka jalan-jalan dan kulineran kayak gini, jangan lupa tulis di kolom komentar kulineran kemana lagi yang harus aku datengin berikutnya ya. Dan pastinya jangan lupa follow dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.